Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pada kesempatan ini saya mengajak lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, kita memahami mujizat itu adalah sebuah tindakan keilahian, di mana di dalam tindakan itu Allah bekerja di sana, atau Allah lah yang mengerjakan pekerjaan untuk melakukan mujizat itu. Penginjil Yohanes pada kesempatan ini menampilkan kepada kita akan peristiwa mujizat atau tindakan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu konteks Yesus melakukan tindakan itu adalah ketika dia melihat orang banyak yang berbondong-bondong datang kepadanya dan hendak mendengarkan firman-Nya. Tetapi Yesus juga tahu bahwa mereka itu memang harus diberi makanan, sebab mereka adalah orang-orang yang kelaparan, sehingga mereka pun datang kepada Yesus agar sekiranya Yesus bisa berbuat sesuatu untuk mereka. Kita mendengar tadi bagaimana para murid dalam logika berpikir mereka sebagai manusia tidak memungkinkan uang mereka untuk membeli roti dan memberikannya kepada orang banyak itu. Tetapi Yesus sebenarnya dalam hal ini hendak mencobai mereka sejauh mana sebenarnya mereka itu setia di dalam tindakan kasih atau setia untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu bagi orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Dan Yesus pun membuka hatinya dengan kemudian melakukan sebuah tindakan mujizat atas
roti dan ikan yang memang jumlahnya sangat sedikit dan bahkan tidak memungkinkan membuat orang kenyang untuk makan, dan bahkan tidak didapati oleh semua orang. Mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa menikmatinya. Oleh karena itulah Yesus kemudian melakukan tindakan mujizat. Di dalam tindakan mujizat itu Yesus dikatakan itu memperbanyak roti dan ikan itu. Dan kemudian diberikannya kepada orang-orang banyak itu. Dan mereka pun kemudian makan sampai kenyang. Dan kemudian pun sisanya adalah 12 bakul. Tentu di sini Yesus sudah melakukan sebuah tindakan lebih ya, atau Yesus di dalam tindakan mujizatnya itu jumlah roti dan ikan itu melebihi kapasitas jumlah manusia, dan mereka pun bisa memperoleh rasa kenyang kembali, dan tentunya mereka bisa kuat kembali untuk mendengarkan Yesus. Tentu yang perlu kita garis bawahi di sini teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, tindakan Yesus melakukan mujizat ini adalah sebuah indikasi bahwa dia itu adalah Allah, atau dalam diri Yesus itu terdapat dimensi kealahan. Memperbanyak roti dan memperbanyak ikan itu tentu tidak semua orang, atau bahkan tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan itu. Hanya Yesus, dan di situ pun kita bisa memahami dia itu adalah Allah, atau indikasi bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan saat ini pun kita meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah kita, Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, tentu ketika orang banyak melihat Yesus yang melakukan tindakan itu, mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah nabi yang akan datang, dan karena itu ada sebuah gerakan dari dalam diri mereka untuk menjadikan Yesus itu sebagai raja mereka. Tentu konsep raja yang dipahami oleh orang-orang ini adalah raja duniawi ini, di mana Yesus itu mereka hendaki untuk memerintah mereka atau mencari pemimpin mereka, melawan para pemberontak atau melawan para penjajah, melawan para atau orang-orang yang memang memeras mereka. Tentu di sini Yesus tahu bahwa itu adalah konsep politis dari orang-orang itu atau konsep duniawi, sehingga Yesus pun kemudian menyingkir dari tempat itu. Sebab tujuan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menjadi raja yang dipikirkan oleh mereka, tetapi raja semesta alam melalui penderitaannya, di mana dia memerdekakan manusia dari keterbelengguan dosa. Dan Paskah memang menunjukkan hal itu. Tuhan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa-dosa yang membelenggu kehidupan kita ini. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memberi makan juga bisa dipahami sebagai Tuhan yang bersabda, di mana orang-orang banyak yang merindukan penghiburan, merindukan kekuatan di tengah keberadaan mereka yang begitu ditekan, diperbudak, disingkirkan, dan sebagainya. Ketika mereka mendengarkan Yesus yang bersabda kepada mereka, mereka merasa ada sebuah kekuatan yang kemudian meneguhkan mereka untuk tetap bertahan, menguatkan mereka untuk bangkit, atau memberikan asupan-asupan rohani yang memang memungkinkan mereka untuk tetap setia kepada Allah, untuk tetap percaya kepada Allah. Secara khusus mereka percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Sebab orang-orang kalau tidak diberikan nasihat atau diberikan petuah, ajaran-ajaran seperti itu, mereka akan terjebak di dalam tindakan-tindakan anarkis yang adalah kehendak iblis ya. Yesus berusaha untuk membendung itu agar mereka tetap bertahan di dalam jalan kebenaran. Kita semua adalah teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, sudah diberi makan oleh Tuhan melalui gerejanya. Dia terus mewartakan sabdanya, dan kita pun tentunya ketika mendengarkan sabda seharusnya sudah merasa kenyang dan berusaha untuk membagikan kekenyangan kita kepada mereka yang lapar atau yang membutuhkan penghiburan kita, membutuhkan peneguhan kita, ataupun berbagi kasih kalau kita seandainya mempunyai kelebihan dalam hidup kita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk orang-orang yang percaya kepadanya, melakukan kebenaran, melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan nyata, yaitu mengasihinya, mengasihi sesama manusia.
Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita akan Tuhan yang senantiasa mau bersabda kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan sekaligus meneguhkan tindakan kita untuk berbuat kasih kepada sesama yang membutuhkan. Semoga.